Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 ini soalnya sebuah tali yang panjangnya 28 cm digetarkan naik turun secara terus-menerus pada salah satu ujungnya sehingga terjadi gelombang sebanyak 7/4 lambda. Nah, sampai situ dulu, berarti kita tulis dulu yang diketahuinya. Nomor 3, diketahuinya apa? Diketahuinya panjangnya. Panjang ini kita lambangin sebagai S aja ya. S sama dengan 28 cm. Nah, ini harus kita ubah jadi meter, satuan internasionalnya, berarti jadi 0,28 meter ya. Nah, selanjutnya terjadi gelombang sebanyak 7/4 lambda. Berarti 7/4 lambda itu sama dengan ini kan, 28. Kita lambangin N aja deh. N nya itu lambdanya berarti 7/4 lambda. Lanjut, jika periode gelombang yang terjadi adalah 2 sekon, periode itu kan berarti T ya. T itu 2S, amplitudonya A-nya sama dengan 0,5 M. Yang ditanya, apa yang ditanya? Yang ditanya itu persamaannya atau Y-nya yang ditanya. Berarti oke, sampai sini. Nah, kita harus tahu Y itu apa. Y itu A sin omega T plus minus Kx. Oke, yaitu A sin omega T plus minus Kx. A nya kita udah punya dari sini. Sin sin itu udah dari rumusnya, karena gelombang transversal itu dia membentuk grafik sin ya. Omega, nah omeganya kita belum punya, berarti omeganya yang harus kita cari. Berarti pertama kita mencari omega. Mencari omega, rumus omega apa? Omega 2pi per T. 2pi nya kita tulis lagi, T nya kita masukin 2, kita coret, berarti dapatnya pi radian per S. Kita dapat omeganya, kita lanjut ke K. Kedua, kita mencari K. K itu rumusnya apa? K itu rumusnya 2pi per lambda. Maaf. Oke, yang kedua kita mencari K. K itu rumusnya 2pi per lambda. 2pi per, lambdanya kita belum punya, berarti kita cari dulu lambdanya. Mencari lambda, gimana caranya cari lambda? Cari lambda dari ini, kita punya S, kita punya lambda. Jadi kalau misalkan kita gambarin ya, ini gelombang 7/4 itu artinya berapa? 4/4 itu 1, ini 1, ini 6/4, ini setengah ya, berarti gini kan. Nah, ini 7/4. 7/4 lambda itu tadi dibilangnya dia itu sejauh 0,28 M. Berarti kita bisa bilang 0,28 M itu sama dengan 7/4 lambda. Oke, berarti persamaan ini nanti buat nyari lambda. Kita lanjut nyari lambdanya. 0,28 sama dengan 7/4. 0,28 nya kita ubah jadi 28/100 sama dengan 7/4 lambda ya, maaf. 7/4 lambda. Terus lambdanya berarti berapa? Lambda sama dengan 28/100 per 7/4 ya, per 7/4. Jadi ini pindah ruas ke sini, jadi dibagi. Nah, sekarang gimana? Lambda sama dengan, kelihatan nggak? Oke, jadi yang ini kalau pecahan dibagi berarti jadi perkalian kan, berarti 28/100 dikali 4/7. Kita coret, jadi dapat 4. Kita coret, jadi dapat 25, berarti 4/25 ya. Oke,
Sampai sini berarti lambdanya sama dengan 4/25. Lambda ini yang kita masukin ke K ini. Berarti masukin 4/25 sama dengan 2pi dikali 25/4. Sama kayak tadi, ini kita balik lagi. Jadi 25/4 kita coret, dapat 2. 25 bagi 2 dapat hasilnya 12,5. Oke, kita punya K-nya 12,5. Kita tadi punya omeganya, kelihatan nggak? Oke, omeganya pi. Berarti persamaan yang ini kita tinggal substitusiin. Saya tulis ulang ya. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Oke, Y, A-nya kita masukin, amplitudenya 0,5, sin omeganya tadi dapat pi T plus minus, K-nya 12,5. Oh, ini kurang pi. Ya, maaf. 12,5 pi x. Karena sama-sama punya pi, harus kita keluarin di sini pi. Jadi Y sama dengan 0,5 sin pi T plus minus 12,5x. Nah, ini udah jawabannya. Ini sebenarnya belum jawabannya, karena di sini kita masih punya plus minus. Sementara di pilihan soalnya, di pilihan jawabannya nggak ada yang plus minus ini. Plus minus ini tadi kalau lihat di catatannya, dia itu buat nunjukin arah. Jadi kalau misalkan arah gelombangnya ke kiri, dia plus. Kalau arah gelombangnya ke kanan, dia negatif. Tapi karena di soal nggak dikasih keterangan, jadi ini jawabannya bisa keduanya. Tinggal kita pisah aja. Jadi yang pertama jawabannya Y sama dengan 0,5 sin pi T plus 12,5x. Jawaban yang kedua Y 0,5 sin pi T min 12,5x gitu.